Makasih untuk anak-anak ibu yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Beri tepukan semangat buat kita semua. Dan di sini ibu akan memberikan penguatan tentang unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Kartini karya Putu Wijaya. Langsung saja di sini ibu akan membahas unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Kartini karya Putu Wijaya. Yang pertama ada tema. Temanya di sini adalah pemberian nama untuk seorang anak yang baru lahir. Bukti pendukung dari kutipan cerpennya, di sini ada disebutkan kasih nama. Anak saya belum punya nama. Kemudian kutipan kedua ada masa kasih nama anak orang Kartini. Kemudian pada kutipan ketiga juga ada memang tapi tidak semua orang yang namanya Kartini bisa seperti R.A. Kartini. Dari sekian banyak kutipan cerpen menunjukkan bahwa tema yang tepat untuk cerpen Kartini di atas adalah pemberian nama untuk seorang anak. Selanjutnya, tokoh dan penokohan. Tokoh dalam cerpen Kartini ini yaitu Pak Ahmad, Bu Ahmad, dan tetangga muda. Sedangkan penokohannya melalui teknik analitik langsung, penggambaran fisik dan perilaku tokoh, dan penggambaran tata kebahasaan tokoh. Bukti pendukungnya yaitu di sini ada dibilang besoknya Bu Ahmad malah marah-marah. Di sini menandakan bahwa adanya teknik analitik langsung. Kemudian ada penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Kutipan cerpennya itu anak muda itu tertawa lagi lalu pergi. Aku kira dia tersinggung dan menyindir. Masa aku kasih nama anak lakinya dengan nama perempuan? Di sini menunjukkan bahwa anak muda atau tetangga muda itu tidak tersinggung sama sekali dengan pernyataan Pak Ahmad. Di sini bisa menunjukkan yaitu perilaku tokohnya. Selanjutnya ada kutipan cerpen ketiga, anak muda itu tersenyum, Ahmad langsung mencecer. Di sini walaupun Pak Ahmad memberikan nama yang salah untuk anak tetangga muda tersebut, namun anak muda tersebut tidak marah dan malah tersenyum. Di sini juga menunjukkan bahwa perilaku tokohnya yaitu anak muda atau tetangga muda tersebut berperilaku baik dan sopan terhadap orang tua dan menghargai pendapat yang diberikan oleh orang tua yaitu Pak Ahmad. Kutipan keempat juga masih berkaitan dengan perilaku tokoh, yaitu perilaku tokoh yang ditunjukkan oleh Pak Ahmad sendiri. Di sini anak muda itu masih bengong, tapi Ahmad tidak memberinya kesempatan bertanya lagi, langsung menutupkan pintu lagi. Di sini menunjukkan bahwa perilaku Pak Ahmad yang kurang sopan santun terhadap tetangganya. Selanjutnya, penokohan berdasarkan penggambaran tata kebahasaan tokoh. Di sini terdapat dialog antara Pak Ahmad dan tetangga muda, di mana Pak Ahmad bersikeras jangan memberikan nama anak tetangga muda dengan nama Kartini, tapi tetangga muda juga mempertahankan pernyataan Pak Ahmad yang pertama, yaitu tetap menggunakan nama Raden Ajeng Kartini untuk anaknya. Kemudian juga ada dialog antara Bu Ahmad dan Pak Ahmad yang mengatakan bahwa makanya kalau ngomong jangan sembarangan, anak itu sudah kaulan. Apapun nama yang diberikan oleh orang pada anaknya akan dia pakai. Di sini juga terdapat penggambaran watak tokoh dari tata kebahasaan tokoh. Kemudian di sini juga ada lagi percakapan antara tetangga muda dan Pak Ahmad. Tidak apa Pak, saya berterima kasih. Yang menyatakan bahwa anak muda tersebut berterima kasih kepada Pak Ahmad sudah memberikan nama anaknya yaitu Raden Ajeng Kartini. Kemudian kutipan cerpen selanjutnya, yaitu ini ada percakapan dari Bu Ahmad, betul. Tapi kalau anak laki diberi nama Kartini itu namanya sudah sinting. Di sini menunjukkan bahwa Bu Ahmad betul-betul menentang dengan cara suaminya memberikan nama untuk anak tetangga muda tanpa mengetahui jenis kelamin anak tersebut terlebih dahulu. Pak Ahmad yang langsung saja memberikan nama itu terkesan terburu-buru memberikan nama terhadap seorang anak. Oke, next ada latar. Di sini terdapat latar waktu, latar tempat, dan latar peristiwa dalam cerpen Kartini karya Putu Wijaya. Yang pertama ada latar waktu, ada subuh besoknya malam.
Kemudian latar tempat ada rumah, depan rumah tetangga. Kemudian latar peristiwa itu ada perasaan cemas ya, atau suasananya cemas. Bukti pendukungnya kalau latar waktu bisa kalian lihat pada kutipan cerpen tersebut. Kemudian juga latar tempat itu juga bisa kalian lihat langsung pada kutipan cerpen tersebut. Dan latar peristiwa atau cemas, di sini Pak Ahmad betul-betul cemas saat tahu bahwa jenis kelamin dari anak tetangga muda itu adalah laki-laki, namun dia memberikan nama Raden Ajeng Kartini. Jadi Pak Ahmad merasa cemas dan ingin mengubah nama anak tersebut, tetapi orang tua dari anak tersebut tidak menyetujui. Makanya Pak Ahmad di sini merasa cemas. Ibu kira ini sangat mudah ya anak-anak. Saat kalian menentukan latar tempat, waktu, dan peristiwa, itu bisa kalian lihat langsung dari dalam teks yang sudah ditampilkan atau disajikan. Selanjutnya ada alur. Alur yang terdapat pada cerpen yang berjudul Kartini karya Putu Wijaya ini yaitu menggunakan alur maju ditandai dengan urutan waktu, yaitu melalui orientasi atau pengenalan, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian muncul komplikasi atau masalah, kemudian diakhiri dengan resolusi atau penyelesaian dari masalah tersebut. Di sini ada bukti pendukungnya. Yang pertama, di sini ada runtutan urutan waktu ya. Disebutkan bahwa dalam kutipan cerpen 1 itu ada subuh hari, kemudian di kutipan cerpen kedua ada besoknya, dan di kutipan cerpen ketiga itu sampai larut malam. Berarti di sini ada urutan waktu yang menandakan alurnya maju. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Kartini ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan pelakunya yaitu Pak Ahmad, Bu Ahmad, dan tetangga muda. Biasanya kalau menggunakan nama orang itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata aku, saya. Kalau sudut pandang orang kedua itu menggunakan kata kamu. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu menggunakan kata dia atau boleh nama seperti Pak Ahmad, Bu Ahmad, dan tetangga muda. Ini kalian bisa lihat dalam bukti pendukung dari kutipan cerpen tersebut. Oke, next ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Kartini ini yaitu ada majas metafora dan majas sarkasme. Majas metafora yang terdapat dalam kutipan cerpen itu terdapat pada kalimat darah Ahmad yang tadinya sudah naik langsung surut. Itu menandakan majas metafora atau perumpamaan ya. Kemudian di sini ada majas sarkasme. Betul, tapi kalau anak laki diberi nama Kartini itu namanya sudah sinting. Sinting di sini menandakan ada sindiran kasar atau sarkasme. Yang terakhir ada amanat. Amanat dari cerpen yang berjudul Kartini karya Putu Wijaya ini adalah jangan berbicara sembarangan kepada orang lain dan jangan acuh tak acuh pada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, di sini ada bukti pendukungnya yaitu makanya kalau ngomong jangan sembarangan. Di sini ada pesan dari Bu Ahmad ya. Kemudian ada kutipan cerpen yang kedua. Anak muda itu masih bengong, tapi Ahmad tidak memberikan kesempatan bertanya lagi, langsung menutup pintu. Di sini ada sikap acuh tak acuh kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga pada akhirnya Pak Ahmad salah memberikan nama kepada anak tetangganya tersebut. Oke anak ibu sekalian, sekian unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Kartini karya Putu Wijaya.